Hai semua, perkenalkan nama saya Kisyana Mira dari kelas 1A jurusan Promosi Kesehatan. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang materi tanda baca dan penulisan kata serapan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk di materi penggunaan tanda baca terdapat beberapa macam tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Fungsinya yaitu mengakhiri kalimat dan memisahkan desimal. Lalu untuk yang kedua, tanda koma. Fungsinya yaitu memisahkan unsur dalam deret, memisahkan ribuan. Dan yang ketiga yaitu tanda titik koma. Fungsinya yaitu memisahkan unsur dalam deret dan memisahkan ribuan. Catatan, ternyata fungsi tanda koma dan tanda titik koma ternyata sama. Lalu di tanda titik 2, fungsinya yaitu memisahkan pernyataan umum dan penjabaran. Selanjutnya yaitu tanda tanya, fungsinya sebagai mengakhiri kalimat tanya. Next yaitu tanda seru, fungsinya yaitu mengakhiri kalimat dengan nada perintah maupun emosi kuat. Lalu ada tanda petik, fungsinya sebagai kutipan langsung serta istilah khusus. Ada juga yaitu tanda kurung, fungsinya sebagai keterangan tambahan. Dan ada tanda hubung, fungsinya sebagai kata ulang dan awalan serta huruf kapital. Yang terakhir yaitu tanda pisah, fungsinya sebagai penekanan dan keterangan panjang. Untuk contoh-contohnya sudah saya terterakan di PPT tersebut, kalian bisa membaca dan mencermatinya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Jadi kalian simak baik-baik agar tidak melakukan kesalahan lagi. Yang pertama yaitu tanda koma. Tidak memakai koma sebelum konjungsi dan salah menempatkan dalam daftar. Yang kedua yaitu tanda baca titik. Tidak konsisten pada singkatan seperti dan lain-lain atau dan lain-lain. Lalu yang ketiga tanda baca kutip. Salah penempatan tanda baca setelah kutipan. Jadi lain kali diperhatikan ya. Lalu untuk pengertian unsur serapan ialah kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diserap dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan telah mengalami penyesuaian dalam pelafalan dan penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk proses penyesuaian ejaan unsur serapan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adaptasi. Untuk pengertiannya yaitu proses penyesuaian sebagian di mana kata asing tetap mempertahankan beberapa ciri aslinya namun disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu untuk ciri-cirinya, sebagian ejaan dipertahankan, penyesuaian minimal sesuai sistem bunyi Indonesia dan penulisan mengikuti kaidah PUEBI. Lalu untuk yang kedua yaitu asimilasi. Pengertiannya yaitu proses di mana kata asing diserap dengan penyesuaian penuh terhadap sistem bahasa Indonesia, sehingga tidak lagi terasa sebagai kata asing. Lalu untuk ciri-cirinya, ejaan disesuaikan sepenuhnya dengan bahasa Indonesia, pelafalan mengikuti pola bahasa Indonesia, dan yang terakhir tidak lagi ditulis miring atau disebut dengan italik. Lalu untuk contoh-contohnya sudah saya terterakan di PPT. Kalian bisa mencermatinya. Lalu untuk contoh kata serapan dari berbagai bahasa ada beberapa macam dan aku hanya menyebutkan 6 saja, yaitu yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Belanda. Yang keempat yaitu bahasa Sanskerta, yang kelima bahasa Portugis, dan yang terakhir bahasa Tionghoa. Untuk contoh-contohnya sudah saya terterakan di PPT tersebut. Untuk kaidah penulisan kata serapan sesuai PUBI ada beberapa macam, yaitu dari huruf C, huruf F, huruf Q, huruf V, huruf E, huruf AE, huruf AI, huruf AU, huruf OE. Ada akhiran tion, akhiran sion, akhiran IC, akhiran ical, dan akhiran TY. Untuk contoh-contohnya sudah saya terterakan di PPT juga. Jadi saya hari ini ingin memberikan berbagai kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan. Jadi kalian harus perhatikan agar kalian tidak ikut salah. Yang pertama yaitu ejaan yang salah. Kedua yaitu inkonsistensi penggunaan. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf miring yang tidak tepat. Yang keempat yaitu salah bentuk kata. Dan yang terakhir yaitu redundansi dengan padanan Indonesia.
Sekian presentasi dari saya, semoga kalian paham. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.